Personel militer dari beberapa negara Eropa mulai datang ke Greenland pada Kamis 15 Januari 2026. Pasukan tersebut dikirim oleh Perancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia ke ibu kota Greenland, Nuuk, dalam rangka misi pengintaian. Jerman mengirim 13 personel, Swedia 3 perwira, Norwegia 2 perwira, Finlandia 2 perwira penghubung, dan Perancis mengirim sekitar 15 spesialis gunung yang akan diperkuat pasukan darat, udara, dan laut. Mereka akan bertugas dari Kamis 16 Januari hingga Minggu 19 Januari 2026. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Iget, mengatakan jumlah pasukan NATO di wilayah tersebut akan bertambah. Ia menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan akan ada lebih banyak prajurit, pesawat, dan kapal perang yang datang ke Greenland. Kata dia, semua kegiatan itu bersifat latihan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Eropa kepada Denmark yang menolak Greenland diakuisisi Amerika Serikat. Kedatangan pasukan NATO ini berlangsung usai pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat tentang masa depan Pulau Arktik yang kaya mineral tersebut. Pertemuan itu dinilai tidak mengubah sikap Gedung Putih terkait ambisi Trump terhadap Greenland. Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan mereka gagal mengubah pandangan AS dan jelas Trump masih bersikeras ingin menguasai Greenland. It's not solved. We did manage, but I honestly speaking, I didn't believe that was doable. We did manage to change the American position. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. Meski demikian, Menlu Greenland Vivian Motzfeldt menyatakan Greenland tetap terbuka untuk bekerja sama dengan AS. Namun hal itu tidak berarti ingin menjadi bagian dari AS. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan warga asli Greenland dalam setiap keputusan tentang masa depan wilayah tersebut. No, I think it's very important to say it again that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States. But that doesn't mean that we want to be owned by the United States. But as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. Kehadiran tentara Eropa di Greenland juga tidak menggoyahkan ambisi AS. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 15 Januari 2026. Leavitt menyatakan kehadiran pasukan Eropa tidak mempengaruhi keputusan Trump dan tidak mengubah tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Tak hanya Eropa, Rusia juga ikut waspada jika mungkin pencaplokan Greenland oleh AS terjadi. Rusia menyatakan akan terus memperkuat pertahanan di kawasan Arktik sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan terkait Greenland. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Kamis 15 Januari 2026. Zakharova menegaskan Moskwa mendukung sikap Cina dan menolak anggapan bahwa aktivitas Rusia dan Cina di Arktik menyebabkan ketegangan. Ia menyatakan Rusia akan terus mempertahankan posisinya di wilayah tersebut dan melanjutkan kebijakan untuk memperkuat kedaulatan nasional di zona Arktik. Rusia pun mendorong agar setiap perbedaan pendapat tentang Greenland diselesaikan melalui diplomasi sesuai hukum internasional dan dengan memperhatikan kepentingan warga setempat.